Halo, apa kabar? Salam profit. Di video ini kita akan membahas apa itu forex. Jadi, teman-teman yang baru masuk trading forex ataupun baru mau memulai bisnis forex, mungkin video ini dapat membantu teman-teman bagaimana dan apa itu sebenarnya forex. Jadi, di video ini kita akan mengulas tentang forex itu seperti apa secara simpel dan sederhana ya teman-teman. Untuk tentang belajar forex, teman-teman juga bisa melihat website kami idealpip.com ataupun teman-teman bisa melihat dari channel YouTube kami Idealpip, di mana kami membahas per segmen tentang forex itu seperti apa. Jadi dari mulai forex itu seperti apa, terus tentang indikator, cara transaksi, terus pola-pola untuk melakukan transaksi. Nah, jadi teman-teman juga bisa mundur ke belakang di mana ada video-video kami yang mengulas dan memberikan informasi tentang forex ya teman-teman. Oke. Forex itu menurut kami ada 5 faktor, di mana teman-teman, maksudnya faktor di sini faktor teman-teman paham tentang informasi ya teman-teman. Jadi seperti info forex itu seperti apa, terus kenapa teman-teman trading forex, berupa keunggulannya seperti apa, terus teman-teman juga harus tahu bagaimana cara transaksinya. Lalu teman-teman juga harus tahu nih tentang broker, karena broker yang membantu kita melakukan transaksi, dapat melakukan transaksi ke market gitu. Terus kiat-kiat sukses dalam trading forex gitu teman-teman. Oke, yang pertama kita belajar tentang sedikit tentang informasi forex ya teman-teman. Nah, forex adalah pasar yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain nih. Jadi, pekerjaan dalam trading forex adalah kita melakukan transaksi jual beli mata uang begitu teman-teman. Nah, kadang juga disebut dengan perdagangan falas atau valuta asing. Oke. Jadi, teman-teman yang biasanya tahu falas, kita pergi ke bank, kita membeli dolar atau kita beli mata uang lain yang biasanya kita gunakan untuk melakukan traveling atau belanja di luar negeri. Di forex ini kita belajar tidak membeli fisik, tetapi kita transaksi via online gitu teman-teman, karena satuannya juga beda. Kalau misalnya kita beli ke bank, kita dapat lembaran, misalnya kita beli $1 dengan berapa rupiah, namun di forex transaksinya sama seperti saham. Jadi kita melakukan transaksi jual volumenya berupa lot gitu teman-teman. Nah, jadi pelaku pasar forex ini banyak teman-teman. Jadi berasal dari golongan antara lain pelanggan, bank dan institusi keuangan, broker, pemerintah, pelaku bisnis, spekulan. Nah, jadi kita ini ada di posisi sebenarnya spekulan gitu teman-teman. Nah, jadi kalau di sini teman-teman bisa lihat ada bank, ada institusi keuangan, terus ada pemerintah. Nah, ini mereka semua melakukan forex gitu teman-teman. Misalkan sebagai contoh, ketika pemerintah ingin melakukan membeli sesuatu di suatu negara gitu, jadi membutuhkan, setidaknya mereka juga harus melakukan pertukaran mata uang dari rupiah menggunakan USD atau menggunakan mata uang dari negara tersebut gitu teman-teman. Nah, di sini broker itu yang membantu kita dalam melakukan transaksi. Nah, pelaku bisnis mungkin seperti pengusaha-pengusaha yang melakukan bisnisnya terhadap negara lain gitu teman-teman, seperti jual beli. Nah, itu yang mempengaruhi mata uang gitu teman-teman. Jadi mata uang forex di forex ini yang mempengaruhi adalah
kebutuhan mata uang itu terhadap negara tersebut gitu. Jadi ketika kita ingin membeli barang di Cina, mau nggak mau kita harus membeli barang di sana dengan mata uang yuan gitu teman-teman. Ataupun kita ingin belanja ke Jepang, mau nggak mau kita harus membeli yen. Jadi semakin banyak beli karena kebutuhan itu kan mata uang itu akan semakin naik gitu teman-teman. Jadi berputar nih, mungkin yang dari Jepang ingin beli di Indonesia atau beli ke Amerika, jadi mata uang itu bisa terlihat apakah kebutuhan supply and demand-nya banyakkan negara ini ataupun negara yang satunya gitu. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan pasangan mata uang ya, teman-teman. Nah, kategori dalam trading forex itu sebenarnya ada 3 untuk pasangan mata uang. Jadi mata uang yang ada pair USD-nya itu seperti Euro USD, GBP USD, AUD USD, yang terlibat yang misalkan CAD USD, terus JPY USD, nah USD JPY itu bersifat mayor karena yang banyak ditransaksikan di dunia ini gitu teman-teman. Jadi base-nya untuk saat ini masih menggunakan dolar gitu. Nah, ada cross rate. Cross rate itu tidak ada per USD-nya. Jadi teman-teman itu misalkan dari euro, orang Eropa ingin belanja ke Jepang. Jadi misalkan mereka memakai euro belanja ditukar menjadi yen untuk pembayarannya. Jadi mata uangnya kita bisa bilang euro JPY atau GBP JPY ini London. Orang London ingin membeli mata uang, ingin membeli barang di Jepang, mau nggak mau dia harus menukarkan uangnya dengan yen gitu. Jadi semakin banyak yen yang kebeli, berarti nilai yen itu naik gitu teman-teman. Nah, ini yang biasa dibilang mata uang cross rate gitu. Nah, pergerakan mata uang mayor cross rate ini sebenarnya mempengaruhi juga beberapa poin kenaikannya gitu teman-teman. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa belajar melihat video sebelumnya tentang sekelumit informasi bagaimana cara trading forex gitu teman-teman. Nah, yang terakhir ini esotik. Jadi esotik itu di mana mata uang ini jarang diperdagangkan gitu teman-teman, seperti IDR USD. Jadi di dunia ini mungkin pelaku forex yang melakukan transaksi IDR USD itu sangat dikit gitu teman-teman. Dan juga pergerakan poinnya sangat besar gitu bagi menurut teman-teman yang melakukan transaksi forex gitu teman-teman. Nah, jadi kebanyakan para trader itu lebih suka trading di mayor Euro USD karena mudah diprediksi gitu teman-teman. Nah, ini dolarnya ya. Oke, selanjutnya apa yang perlu kita siapin dalam bisnis forex? Satu, kita harus punya laptop, PC atau Android gitu. Jadi kita akan mendapatkan aplikasi yang bernama MetaTrader. Jadi teman-teman juga bisa lihat tutorial bagaimana cara download dan install MetaTrader ya teman-teman. Nah, terus kita butuh koneksi internet karena pekerjaan kita online gitu ya teman-teman. Jadi butuh internet. Dan yang tidak lupa kita harus butuh modal gitu teman-teman. Nah, sekarang forex itu bisa trading dengan modal saat ini $100, di bawah $100 juga bisa. Karena setiap broker sudah memberikan leverage atau daya ungkit gitu teman-teman. Di mana teman-teman bisa melakukan transaksi tidak perlu memerlukan modal sebesar $100.000 untuk per satu lotnya gitu. Jadi teman-teman bisa terbantukan karena ada leverage dari broker. Nah, yang terakhir broker yang aman dan terpercaya. Jadi, pemilihan broker ini tergantung dari teman-teman masing-masing.
broker kalau kita di Indonesia itu ada broker lokal, mungkin juga yang di luar juga ada broker yang masuk ke broker luar yang masuk ke Indonesia gitu. Jadi kalau broker lokal itu di bawah badan pengawasan Bapeti, sedangkan broker luar tidak ada pengawasan sama sekali gitu. Jadi ada plus minus di mana broker lokal seperti apa, broker luar seperti apa. Jadi teman-teman mungkin bisa belajar mereview sendiri, mencari sendiri informasi tentang broker ya teman-teman. Nanti di video ini juga saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara mencari broker yang baik. Nah, yang paling penting juga ini adalah kita memahami ilmu analisa dalam menganalisa pergerakan pasar nih teman-teman. Jadi tidak langsung transaksi gitu, karena di sini kita yang bertindak sebagai pelaku gitu. Jadi pelaku ataupun misalnya bisnis kita sebagai pedagang dan penjualnya gitu teman-teman. Jadi teman-teman harus belajar bagaimana cara menganalisa pergerakan pasar. Nah, banyak ilmu-ilmu yang kita bisa dapat di luaran, di internet, ataupun banyak juga sekolah tentang trading forex itu, ataupun website, ataupun YouTube, ataupun guru-guru yang mereka yang sukses men-share ilmunya. Nah, teman-teman bisa melakukan belajar gitu. Jadi, seperti dari Ideal Tip, channel Ideal Tip ini, kita juga ada beberapa edukasi tentang strategi menggunakan indikator, pola pattern, dan strategi yang lain, base candlestick, terus memakai trendline ataupun segala macam. Teman-teman bisa lihat di video yang ada di channel Ideal Tip ini. Oke. Nah, teman-teman juga harus tahu nih jam pasar forex. Jangan di mana teman-teman tidak juga setiap hari harus melakukan transaksi gitu. Jadi teman-teman ada panduan di mana teman-teman bisa melakukan trading forex sesuai dengan kebutuhan waktunya teman-teman gitu. Misalkan kayak jam forex ini dalam waktu Jakarta atau Indonesia ya teman-teman, di mana terlihat dari jam 14 sampai jam 22 malam. Jadi jam 2 sore sampai jam 10 malam itu jamnya London gitu teman-teman. Nah, dari jam 7 sampai jam 3 pagi itu jamnya New York. Terus dari jam 4 sampai jam 12 siang itu jamnya Sydney. Dan serta ada Tokyo dimulai dari jam 6 pagi sampai jam 2 siang. Nah, ini mengikuti jam kerjanya di sana gitu teman-teman. Jadi seperti misalkan di London ketika kita jam 2 siang di sana, mungkin jam 8 pagi atau jam 9 baru buka pasar gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman bebas nih ingin melakukan transaksi di jam berapa saja. Jadi tidak perlu 24 jam untuk trading. Karena mengingat waktu kita dan aktivitas kita di lainnya gitu. Jadi teman-teman bisa misalkan ada space time waktu dari jam 7 malam, teman-teman bisa melakukan perdagangan sesi New York, di mana USD itu pergerakannya mungkin agak lebih kencang daripada sesi-sesi jam sebelumnya, di mana juga teman-teman bisa trading sore, yang uang euro mungkin bisa dipakai ataupun pound sterling atau dipakai gitu. Oke. Dipakai untuk trading ya teman-teman, pairnya. Nah, bagaimana dengan uang saya? Nah, ini yang pertanyaan kadang yang banyak kami ditanyakan gitu kepada kami. Uang kami itu seperti bagaimana sih uang kami sebenarnya di forex? Nah, jadi ini saya jelaskan ya teman-teman. Misalkan kita yang di Indonesia ini punya uang kan rupiah teman-teman. Nah, nanti kita deposit ke broker. Nah, di mana kita sudah bikin account di broker. Nah, lalu dari broker itu nanti uang kita akan dikonversi berupa USD. Nah, di situ nanti broker itu akan memberikan kita wallet gitu, ataupun
mata uang, mungkin kita kalau ada pilihannya kita pilih USD, nanti USD inilah modal kita. Nah, amannya juga, teman-teman juga kalau misalkan uang sudah menjadi USD ingin tarik kembali ya tidak ada masalah gitu teman-teman. Jadi tergantung broker ya. Nah, kalau banyak broker di mana kalau kita udah deposit USD, misalkan dalam seminggu kita nggak trade atau sebulan, dan kita ingin tarik kembali, itu bisa gitu teman. Jadi uang teman-teman sebenarnya aman. Nah, selama teman-teman masuk ke broker yang baik ya teman-teman. Oke. Nah, uang USD dari wallet ini akan dimasukkan ke MetaTrader. Jadi dari setiap broker memiliki MetaTrader masing-masing. Maksudnya satu aplikasi di mana memiliki server masing-masing gitu jadi teman-teman. Nah, untuk apa itu tentang MetaTrader juga teman-teman bisa melihat di channel ini ada tentang pembahasan tentang MetaTrader ya teman-teman. Lalu terjadilah transaksi nih teman-teman di pasar, misalkan Euro USD. Kita melakukan transaksi lalu kita profit. Nah, setelah melakukan profit, misalkan kita deposit 100 jadi 150, kita bisa melakukan WD request ke broker. Nah, ataupun teman-teman mau diputar lagi trading kan itu tergantung ya teman-teman. Nah, ketika teman-teman WD request, nanti broker akan memberikan form request untuk withdraw. Lalu teman-teman bisa mendapatkan rupiah kembali gitu ke rekeningnya teman-teman. Nah, inilah perputarannya forex itu berdasarkan uang kita gitu teman-teman. Jadi uang kita itu seperti apa sih perputarannya. Nah, jadi dari rupiah kita deposit melalui broker, lalu kita mendapatkan USD, setelah itu kita uang kita USD ada di MetaTrader, melakukan transaksi, lalu kita profit, dan profitnya kita bisa request WD, WD-nya berhasil, rupiah kita akan masuk gitu teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman tentang perputaran uang teman-teman. Nah, yang terakhir info forex. Jadi ini hanya sekedar informasi di mana perputaran forex ini ya teman-teman itu besar sekali gitu. Jadi kayak New York Stock Exchange aja itu sekitar 28 billion ya. Nah, ini data ini sebenarnya sih udah berapa tahun yang lalu teman-teman. Mungkin ini sebagai referensi saja. Seperti equity market sebesar 191 billion. Nah, future market itu sebesar 437. Nah, forex market itu 4 triliun gitu teman-teman. Nah, besarnya adalah 160 kali dari New York Exchange dan Nasdaq. Nah, jadi teman-teman jika ingin tahu tentang New York Exchange dan Nasdaq atau future market ya teman-teman bisa searching di Google tentang informasi itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah keunggulan dalam forex. Jadi ini kita bahas umumnya saja ya teman-teman ya. Nah, keunggulan dalam yang kita dapat dari forex adalah memiliki dua cara transaksi, bisa menjual dan membeli nih teman-teman. Nah, di mana kita bisa melakukan opsi buy atau sell. Nah, kalau misalkan saham atau future, kita ataupun kripto, kita hanya menunggu melakukan opsi beli gitu. Ketika waktunya sudah cukup, kita beli. Maksudnya waktu atau pergerakan nilai saham ataupun kripto itu turun, kita melakukan opsi beli. Nah, ketika udah naik, kita cut profit gitu teman-teman. Tapi tidak bisa melakukan opsi jual. Nah, di forex ini bisa melakukan sell atau buy gitu teman-teman. Nah, bukanya 24 jam kecuali Sabtu dan Minggu. Jadi Senin sampai Jumat teman-teman. Nah, Sabtu Minggu kita bisa melakukan kegiatan yang lain, misalkan belajar tentang forex ataupun melakukan kegiatan dengan keluarga, melakukan hobi. Nah, tetapi juga dari Senin sampai Jumat, teman-teman kan juga sudah tadi melihat tentang bagaimana trading
forex itu berdasarkan waktu New York ataupun London itu teman-teman bisa atur sendiri. Tetapi di forex sendiri ini berputar karena kebutuhan mata uang ya teman-teman. Oke. Nah, di sini tanpa perantara gitu. Jadi kita sendiri yang transaksi. Maksudnya adalah di mana teman-teman kadang menginvestasikan uang di suatu lembaga dan uang itu diputarkan oleh mereka, teman-teman dapat reward ataupun share profit. Nah, itu yang melakukan mereka gitu. Mungkin bisa juga dilakukan ke saham atau reksadana ataupun ke forex. Nah, di sini teman-teman yang langsung masuk sendiri ke pasar gitu. Jadi tanpa perantara. Nah, perantaranya tetap broker, tapi kita bisa langsung masuk transaksi sendiri ya teman-teman ke pasar. Nah, hebatnya juga ada akun demo untuk belajar nih. Jadi, teman-teman juga bisa buat akun demo dari ada tutorialnya di channel YouTube kami ataupun di video sebelum-sebelumnya. Itu teman-teman bisa belajar demo dan demo ini bisa mengikuti fix mengikuti pergerakan market realnya gitu teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa melakukan belajar dan bisa mungkin mencoba-coba strategi-strategi yang baru dipelajarin pakai akun demo. Nah, ini perdagangan dengan profit yang tinggi gitu. Jadi disesuaikan dengan modal. Nah, maksudnya gini teman-teman. Teman-teman itu bisa profit dengan disesuaikan keinginan teman-teman. Misalkan disesuaikan dengan modal, maksudnya seperti ini. Misalnya teman-teman punya uang $100. Ketika teman-teman ingin mendapatkan keuntungan $100, berarti kan itu 100%. Nah, teman-teman bisa hitung berapa persen untuk mendapatkan mencapai 100% ini. Maksudnya berapa kali melakukan transaksi. Nah, ini juga diimbangi dengan kerugian ya teman-teman, di mana forex ini high risk dan high return. Nah, maksudnya ketika teman-teman transaksi dengan transaksi misalkan 1% akan beda dengan transaksi 10%. Nah, di sini di video sebelumnya juga ada belajar tentang money management gitu, teman-teman. Jadi intinya sih perdagangan ini maksudnya dengan profit tinggi karena pergerakannya yang sangat cepat gitu, teman-teman. Dan teman-teman juga harus mempunyai ilmunya ya. Terus tidak ada jumlah lot yang tetap. Nah, di sini maksudnya adalah lot ini bergantung dari modalnya teman-teman gitu, dimana nanti akan digunakan berdasarkan leverage teman-teman gitu. Jadi leverage itu daya ungkit. Teman-teman juga tidak, yang tadi saya bilang sebelumnya, teman-teman tuh nggak perlu deposit $100.000 untuk satu lot gitu teman-teman. Jadi teman-teman mungkin bisa deposit $100 gitu untuk melakukan transaksi. Teman-teman juga bisa mencari apa itu leverage di Google ataupun di YouTube. Mungkin banyak yang menjelaskan. Nah, kita fasilitas minimal tapi potensinya tidak terbatas. Maksudnya fasilitas itu di mana kita hanya menggunakan laptop, Android atau PC dan internet dan modal aja gitu. Jadi kita tidak melakukan kegiatan seperti usaha yang lain yang real. Dapat secara aktif mengendalikan sendiri resiko perdagangan seminimal mungkin. Nah, ini seperti yang saya jelasin pada tadi yang perdagangan dengan profit tinggi gitu. Jadi teman-teman yang mengatur mau trading 1% kah, 2%, atau sebulan mencari 10% gitu. Jadi teman-teman bisa atur sendiri. Oke, selanjutnya adalah bagaimana cara dalam trading forex. Nah, jadi ini secara simple dan sederhana aja ya teman-teman. Nah, cara transaksi forex itu kita melihat chart seperti ini. Maksudnya bagaimana, apakah harganya naik ataupun turun ini teman-teman. Dan kita harus menganalisa gitu. Nah, ini per mata uang Euro USD. Jadi kita memprediksi pergerakannya. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sebelumnya itu ada naik, ada turun.
Nah, jadi bagaimana caranya? Nah, ini adalah chart ya teman-teman, di mana kita bisa melihat keadaan mata uang suatu negara naik atau turun terhadap mata uang negara lainnya. Dan sebagai tempat kita untuk transaksi juga. Nah, kita hanya melakukan transaksi buy atau sell, teman-teman. Jika analisa kita naik, kita melakukan transaksi buy. Jika analisa kita turun, kita melakukan transaksi sell. Nah, seperti ini, teman-teman. Di mana ada klik dalam MetaTrader, ada klik new order, ada opsi sell atau buy. Terus ada volume, ada stop loss, comment, segala macam. Nah, teman-teman bisa mempelajari di video kami sebelumnya tentang bagaimana cara transaksi di Forex dengan MetaTrader. Oke, ini saya beri penjelasan secara singkat ya teman-teman. Misalkan saat ini teman-teman melakukan transaksi melalui PC atau laptop atau Android. Setelah teman-teman menganalisa, teman-teman melihat nih peluang mata uang itu naik. Nah, dan kondisi saat ini, misalkan harga mata uang Euro USD di 1.34500. Ini maksudnya ketika kita membeli 1 euro kita membutuhkan 1,345 USD. Paham ya teman-teman? Jadi berapa saat kemudian harga 1 euronya naik nih jadi 1,35 USD. Nah, seperti ini. Jika misal kenaikannya kan berarti kan dari 1,345 naik ke 1,35. Nah, ini 5 digit. Jadi kenaikannya 500 nih teman-teman, 500 poin. Nah, tentang poin ataupun formasi forex teman-teman juga bisa lihat di video kami sebelumnya. Nah, jika kita transaksi melakukan buy dengan jumlah 1 lot, kita akan memperoleh keuntungan 1 lot dikali 500 poin. Itu kita mendapatkan $500 gitu teman-teman. Oke. Lalu bagaimana jika harga tidak naik bahkan turun ke 1,34? Nah, berarti turunnya 500 poin ini kita akan terjadi minus ya teman-teman. Nah, kita akan kerugian sebesar 1 kali minus 500 poin ataupun $500. Nah, jadi misalkan seperti ini teman-teman. Di chart ini kita lihat melakukan opsi buy di bawah, lalu dia naik sebesar 2.575 poin gitu teman-teman. Nah, mungkin di sini di kisaran ketika membeli 1 euro di poin 1,25185 USD, lalu naiknya ke 1,27760 sekian gitu teman-teman. Nah, naiknya sekitar 2.575 poin. Nah, jadi di sini buy jika harga naik, sell jika harga turun, maksudnya nah modal kita misalkan $10.000 nih teman-teman. Di mana kita trading 0,1 lot, di setiap 1 poinnya itu kita dinilai $1. Masa transaksinya 4 hari nih teman-teman. Nah, kita buy Euro USD di 1,2185, terus close-nya di 1,22760, maka kita akan mendapatkan 2.575 poin dikali $1 dan mendapatkan keuntungan selama 4 hari itu sebesar 2.575. Nah, begitu juga sebaliknya teman-teman. Kita sell euro di 2185, ternyata kita melakukan sell nih, ternyata harganya naik. Berarti kita melakukan kerugian gitu. Maksudnya prediksi kita buy benar naik, kalau kita prediksi sell itu turun. Nah, kondisi yang rugi adalah kita memprediksi itu sell di 1285, ternyata euronya naik gitu ke 1,27760. Nah, di situ teman-teman akan rugi 2.575 poin. Oke, selanjutnya adalah tentang broker teman-teman. Nah, jadi teman-teman juga bisa mempelajari tentang money management di video sebelumnya ya teman-teman. Nah, tentang broker adalah
firma yang memberikan layanan pengkreditan dukungan untuk trader seperti link untuk masuk ke pasar. Penyedia leverage di mana dapat membantu trader retail yang bermodal kecil. Jadi broker itu yang saya bilang, dia yang memfasilitasi bagaimana cara kita trading dan membantu kita memberikan leverage untuk trading itu teman-teman. Oke? Nah, broker itu menjadi dua model. Nah, di sini teman-teman juga harus paham tentang broker itu seperti apa. Nah, tipe broker itu ada dua teman-teman, dealing desk dan no dealing desk. Dealing desk itu market maker, sedangkan no dealing desk itu ada STP atau STP plus ICN. Nah, ini di slide selanjutnya kita akan membahas tentang satu-satu ya teman-teman. Nah, dealing desk ini adalah suatu divisi dalam suatu broker yang bertugas ngedeal atau menangani transaksi jual beli. Jadi kita dicontohkan secara awam adalah maklar gitu teman-teman. Misalkan kalau maklar rumah, mereka yang membantu kita jual beli, nah sedangkan sini brokernya gitu yang membantu kita untuk jual beli, yang berada di tengah mengurusi semua hal sampai rumah tersebut berpindah tangan dari penjual pembeli. Jadi ketika kita melakukan transaksi nih teman-teman, transaksi teman-teman nggak langsung ke market, tapi masuk dulu ke broker ini gitu, dan dia yang akan melanjutkan ke pasar gitu teman-teman. Nah, dealing desk ini menentukan apakah transaksi trader dilempar kemana gitu. Jadi tentunya ke pihak yang memang cocok dengan transaksi kita alias membutuhkan. Misalkan kita mau beli buy euro USD, maka di saat yang bersamaan dia sedang ingin sell euro USD gitu. Jadi biasanya broker dealing desk ini melakukan kebalikan dari transaksi kita teman-teman. Karena mereka mencari profit. Nah, yang kita bahas tadi, turunan tipe dari dealing desk adalah market maker. Broker jenis ini adalah broker yang menentukan harganya sendiri gitu teman-teman. Jadi tidak serta-merta ngarang, tetapi harga diambil hanya merupakan cerminan gitu teman-teman. Jadi harganya disesuaikan dengan pasar, ditambah sedikit selisih untuk keuntungan, tetapi tidak langsung dilempar ke pasar. Nah, posisi trader tidak seluruhnya dilempar, melainkan dipilih sesuai kepentingan broker. Jadi ini kita harus hati-hati ya teman-teman ya. Jadi misalkan 100 orang sedang buy USD senilai $100.000, sedangkan mereka sedang ada kepentingan untuk sell di Euro USD, tetapi hanya senilai $50.000, maka sebagian dari transaksi tersebut akan ditahan gitu teman-teman untuk kepentingan perusahaan dan sisanya dilempar ke market. Nah, ini sangat mengerikan sekali. Jadi kebanyakan broker-broker ini tidak melihat kita sebagai trader untuk profit gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ini adalah tips untuk mencari broker yang baik. Jadi tips mencari broker yang baik adalah yang non-dealing desk. Adalah broker yang langsung melempar transaksi kita ke pasar gitu menggunakan sistem direct. Nah, jadi tipe dari non-dealing desk itu ada STP dan ICN. Nah, STP itu adalah Straight Through Processor. Broker STP adalah broker yang melempar transaksi langsung ke pihak-pihak yang memang melakukan transaksi. Misalnya forex, gold, atau gold. Nah, biasanya langsung lempar ke bank institusi investasi yang disebut dengan liquidity provider atau penyedia likuiditas. Jadi, secara harfiahnya kita langsung masuk ke market gitu, teman-teman. Nah, biasanya STP ada dua nih. Yang satu akun variabel ataupun standar ataupun reguler. Akun ini biasanya spreadnya lebih besar. Nah, spread liquid LP ini ditambah dengan keuntungan broker tanpa menggunakan biaya komisi karena sudah masuk dalam penambahan spread. Jadi gini teman-teman, plus minusnya adalah kalau ketika kita mau menggunakan broker dealing desk itu di mana uang kita masuk ke broker secara tidak sengaja juga kita melawan broker. Ketika kita ingin buy, broker kadang ingin sell. Seperti itulah umumnya ya. Terus uang kita
mungkin lama masuk ke market. Nah, kalau dan itulah keuntungan mereka. Nah, sedangkan broker non-dealing desk atau STP atau ICN itu hanya mencari spread tuh teman-teman. Spread antara jual beli. Mungkin teman-teman pernah melihat $1 14.500 ketika beli, dan ketika kita mau jual lagi jadi 14.000. Nah, spread di 500 itulah biaya yang mereka dapatkan. Nah, jadi kita tidak perlu memikirkan itu. Karena itu udah urusan broker, kan mereka banyak nasabahnya yang untuk melakukan trading ya teman-teman. Nah, akun ICN, akun ini merupakan akun dengan spread terkecil, murni dari LP. Jadi LP-nya yang ngasih langsung ya, biasanya ditambahkan fixed fee dan biaya komisi sebesar rata-rata $6-10 per satu lot. Jadi tidak besar nih teman-teman. Dan ya kita namanya pelaku transaksi, kita menggunakan server mereka, layanan mereka, ya boleh dong kita membayar komisi ataupun membayar spread. Nah, seperti itulah teman-teman. Nah, tips memilih broker yang baik. Yang penting kita tahu ada 3 kriteria yang penting yang jadi prioritas. 1, keamanan dana terjamin. Maksudnya gini ya teman-teman. Teman-teman boleh bebas mau trading di lokal ataupun di luar, itu tergantung kebutuhan teman-teman ya. Jadi kalau misalnya saran kami, teman-teman yang uangnya di atas puluhan miliar, baiknya di lokal, karena teman-teman dana teman-teman mungkin aman, teman-teman tahu kantornya ada di mana gitu kalau broker lokal. Dan juga teman-teman juga harus lihat broker lokal ini non-dealing desk atau non-dealing desk. Oke, terus kecepatan transaksi tanpa requote nih teman-teman. Nah, requote itu yang tadi kita bilang, kalau di link desk transaksi teman-teman tertahan gitu. Jadi kalau kecepatan transaksi tanpa requote, ketika teman-teman melakukan transaksi buy yang langsung masuk gitu. Oke. Nah, yang ketiga itu broker STP yang direct ke LP langsung. Ada tambahan satu lagi. Nah, maksudnya ada tambahan satu lagi, kita lihat reputasi broker tersebut. Jadi gini teman-teman, kalau ketika teman-teman memilih broker lokal, teman-teman juga harus melihat reputasinya. Terus melihat reviewnya seperti apa, kantornya seperti apa, apakah sudah ada di bawah pengawasan Bapeti ataupun lembaga-lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Nah, namun kalau untuk mencari tips broker dari luar ya teman-teman, harus benar-benar mempelajari websitenya, minimal mengenal orang yang bekerja di sana, mungkin seperti relationship manajernya, terus teman-teman tahu kantor misalkan di luar Indonesia di mana, ataupun ada broker luar yang bekerja sama masuk ke Indonesia yang sudah dapat izin dari Bapeti ataupun lembaga keuangan, seperti itu teman-teman. Kesimpulannya adalah, dalam melakukan trading, kita hanya ingin nyaman ya teman-teman. Jadi tanpa harus ada ketakutan terhadap dana kita. Nah, jika kita mengenal broker tersebut dan orang-orang di dalamnya yang menyimpan dana kita, maka kita hanya fokus mencari ilmu bagaimana cara profit sebanyak-banyaknya gitu teman-teman. Nah, jadi di video ini teman-teman sekarang udah paham ya bagaimana cara mencari broker yang baik. Oke, selanjutnya adalah pembahasan tentang bagaimana sih caranya sukses di forex. Nah, bagaimana caranya sukses di forex? Mungkin ya menurut kami ya teman-teman, satu harus mempelajari bagaimana harga itu bergerak dengan belajar ya teman-teman. Karena jika tidak belajar sama aja kita gambling. Nah, itulah mungkin banyak orang-orang melakukan transaksi forex itu asal-asal nerka. Nah, sedangkan di forex itu ada banyak ilmunya teman-teman, bahkan sampai ribuan buku yang dibikin oleh orang-orang yang sukses di forex gitu teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa menggali ilmu dari mereka-mereka yang sukses, ataupun buku-buku e-book yang gratis ataupun yang berbayar. Bisa mencari strategi-strategi sampai teman-teman nanti memiliki bagaimana cara pandang terhadap market itu seperti apa gitu. Nah,
Terus memiliki kemauan untuk belajar analisa, teknikal, fundamental, dan manajemen. Ini mungkin kalau bayangan teman-teman saat ini, wah, belajar ya, gitu ya, hitung-hitung ya, ataupun males saya belajar. Sebenarnya, apapun bisnisnya ya teman-teman harus melalui itu, gitu. Jadi tidak bisa teman-teman langsung masuk ke market forex, langsung kaya, ataupun langsung profit terus, karena yang belajar pun masih ada kesalahan di mana strategi tidak sesuai dengan market yang diharapkan gitu teman-teman. Nah, di situ ada analisa teknikal, fundamental, dan juga money management. Nah, money management ini penting banget teman-teman, karena yang bisa mempengaruhi modal kita dalam transaksi gitu. Oke. Nah, memiliki kedisiplinan dan mampu mengendalikan diri gitu. Jadi teman-teman juga intinya di trading forex adalah sabar, sabar, dan sabar. Nah, disiplin ini mungkin disiplin belajar, disiplin melakukan transaksi, disiplin melakukan manajemen yang baik. Nah, jadi intinya seperti itu ya teman-teman. Jadi banyak teman-teman kita 90% mungkin lebih hancurnya di forex adalah karena kurang disiplin dan mengendalikan diri gitu teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa mengingat ya, 15% itu skill, 30% manajemen, 55% emosi. Karena ketika skill itu tidak ada, kita hanya menggunakan manajemen dan emosi, uang teman-teman mungkin akan lama habisnya, karena manajemen yang misalkan trading 100 misalkan per satu transaksi 1%, mungkin ya dalam melakukan percobaan transaksi jual beli 100 kali itu rugi, ya teman-teman habis. Cuman dari 55% kan teman-teman sudah kebantu nih. Nggak mungkin juga karena 100% itu harus rugi gitu teman-teman. Nah, baiknya kita tambah skill. Nah, jadi ada skill, ada emosi tanpa manajemen, itu juga sebenarnya tidak baik gitu teman-teman. Jadi ini sudah benar-benar rumusnya 15%. Maksudnya skill gini teman-teman, pergerakan mata uang di forex cenderung sama setiap waktunya ya teman-teman. Jadi bagaimana kita sabar dan jeli menunggukan momen-momen yang tepat gitu. Itu intinya dalam trading forex gitu teman-teman. Misalkan contoh real, kita membeli suatu barang pada momen tertentu, misalkan ketika menjelang hari raya bahan pokok naik, biasanya harga akan naik di mana kita seminggu atau sebulan sebelum kita udah membeli. Nah, seperti itulah teman-teman. Tapi kita tidak membeli ketika tidak ada event apa-apa. Maksudnya membeli untuk dijual lagi dengan harga yang lebih mahal itu tidak bisa gitu. Jadi tergantung dari permintaan, supply dan demand gitu teman-teman. Nah, itu di forex seperti itu. Nah, yang terakhir, sukses trading di broker yang terpercaya dan aman. Ya, teman-teman udah profit banyak tetapi broker tidak bayar, percuma kan teman-teman. Atau brokernya kabur atau segala macam. Nah, jadi benar-benar harus jeli ya teman-teman. Oke, ini saja tentang forex. Teman-teman bisa belajar, mudah-mudahan paham dari penjelasan video kami, dan saya harap teman-teman bisa mengerti tentang forex itu seperti apa. Terus belajar, semangat, dan mohon tidak terpengaruh oleh di luaran sana yang bilang forex seperti apa, karena ya mungkin mereka ada pernah tersakiti oleh oknum-oknum tertentu, ataupun mereka melakukan transaksi tapi tidak mempunyai ilmunya, dan mereka bisa bilang forex itu tidak baik. Ya, itu sebenarnya persepsi masing-masing ya teman-teman. Buktinya banyak yang sukses juga dalam trading forex. Oke, terima kasih. Salam profit dari kami, Ideal Pip.
forex.com.